Tahukah kamu bahwa sejarah yang kita pelajari bukan sekadar cerita masa lalu? Ia adalah cermin yang membentuk siapa kita hari ini. Tapi, apakah sejarah yang kita baca benar-benar milik kita? Atau warisan dari mereka yang pernah menjajah kita? Sebelum Indonesia menjadi negara, masyarakat Nusantara menulis sejarah dalam bentuk babad, hikayat, dan serat. Cerita-cerita ini bukan hanya tentang raja dan perang, tapi juga tentang nilai, spiritualitas, dan jati diri. Namun, saat kolonialisme datang, sejarah kita ditulis ulang. Tokoh-tokoh lokal direduksi dan narasi kita digantikan oleh versi Belanda. Snoek Hurgronje, seorang orientalis Belanda, menulis tentang Islam di Indonesia sebagai ancaman yang harus dikendalikan. Ia menyarankan agar Islam tidak diberi ruang budaya, tapi dikontrol secara politik. Eugène de Graaf, sejarawan Belanda, menulis sejarah Jawa dan Wali Songo. Berdasarkan sumber kolonial, mengabaikan babad dan tradisi lokal. Akibatnya, tokoh seperti Wali Songo dianggap mitos, bukan arsitek peradaban. Ketika sejarah kita ditulis dari sudut pandang kolonial, kita kehilangan akar. Buku teks yang homogen membuat kita lupa bahwa Indonesia dibentuk oleh ribuan budaya, bahasa, dan spiritualitas. Politik identitas yang eksklusif lahir dari sejarah yang tidak adil. Dan generasi muda kehilangan cermin untuk mengenali dirinya sendiri. Lalu, bagaimana kita mengembalikan jati diri bangsa? Pertama, kita harus dekolonisasi historiografi, membongkar narasi kolonial, dan menulis ulang sejarah dari sudut pandang kita sendiri. Kedua, kita harus rehabilitasi tradisi lokal, babad, hikayat, dan serat adalah sumber sejarah yang sah. Ketiga, kita perlu reformasi kurikulum dan media. Sejarah harus diajarkan sebagai alat refleksi, bukan dogma. Dan terakhir, kita harus menulis sejarah dari bawah, dari rakyat, komunitas adat, perempuan, dan minoritas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal jati dirinya sendiri.